Kembali dengan saya, Pastor Joshua Tewuh, dalam program Perspektif Joshua Tewuh, dengan didampingi oleh dua tamu spesial saya untuk kita berbincang-bincang santai. Bang Egy bilang kita bincang-bincang santai aja, kita share, kita ngobrol-ngobrol gitu loh. Ada hal-hal yang mau dibahas, kita bahas secara kekeluargaan, kita bahas secara santai. Ya baik, saya mulai dengan Bang Egy nih. Ya. Bang, orang kan sudah lihat ya tentang bagaimana abang punya kiprah dalam perspektif dengan cara abang untuk membela kebenaran yang abang yakini di Indonesia ini. Dan kita lihat abang seorang yang nggak takut dengan apapun ya, karena prinsip yang kuat untuk memperjuangkan kebenaran. Nah, malam ini kita berbicara bahwa ada yang abang perjuangkan yang memang sudah viral, semua orang juga udah tahu. Ya, sampai orang lihat sempat agak bersetegang dengan Habib Zain di TV One misalkan, tidak usah lagi kita ulang lah. Tapi misalkan persoalan dengan Habib, sebenarnya pandangannya abang soal Habib Bahar itu bagaimana bang? Sampai begitu ngototnya memperjuangkan, orang juga mau tahu. Ini sekedar kita ngobrol-ngobrol, dan nanti pandangan berbeda apapun tidak ada masalah, kita ada di tengah-tengah semua. Silakan bang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif ajaran Islam, walaupun kita tadi tidak dalam kategori berbicara mengenai perbandingan agama atau lintasan, tidak, akan tetapi postulat berpikir boleh dong diambil dari Al-Quran, boleh, atau sumber-sumber yang dianggap terpercaya, ya kan? Nah, karena dialog ini amat penting menurut saya, saudaraku Habib Zain yang dimuliakan Allah, semoga amin. Amin. Karena itu harus kita dasari juga. Kalau Pendeta Joshua membuat istilah debat, dialog edukatif bermartabat, aktual dan terkendali. Haleluya. Itu top, ya kan? Top. Sebagai satu metode. Nah, dalam perspektif Quran juga diajarkan gitu loh. Saya minta dinda saya Arif Iksan bacakan surat An-Nahl ya, surat ke-16 ayatnya 125. Mohon izin boleh Pak ya? Silakan. Supaya pandangan kita silakan, Pak. Apa benar gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi berdiskusi dengan baik, berdebat dengan baik, dan berargumentasi, ya, gitu. Siap. Top kan? Luar biasa. Quran itu. Mantap. Bukan pendapat Egy, Quran. Kalau debat istilahnya pendapat pendeta. Singkatan aja tuh bang. Iya. Dialog edukatif loh. Nah, berdasarkan itu, konteks pertanyaan Brother Joshua itu pandangan mengenai Habib Bahar gitu ya. Iya, karena gitu, kan ada gitu. Kontroversi tuh di masyarakat tuh. Nah, saya melihat, mendengar, merasakan, mengetahui waktu Habib Bahar di penjara saya kunjungi, ya, di Gunung Sindur itu, saya lihat dan saya menemukan ada kedahsyatannya gitu loh. Dahsyat dalam hal leverage, karena nggak perlu diceritakan betapa istilahnya spesial di penjara itu. Tentu ini yang disebut dengan satu kondisi yang menurut hemat saya, walaupun dalam konteks di penjara, tapi dalam kemuliaan Allah gitu loh.
Hal lainnya, kemuliaan yang dimaksud adalah bahwa kekuatan tauhid itu berbasis kepada keberanian gitu. Karena banyak orang yang relatif tidak berani. Kalau mendukung rejim mah nggak perlu keberanian, namanya penjilat, pendukung, pengekor, follower, ya nggak, biasa-biasa aja. Tapi ketika in position, oposisi, tapi terkendali, keterkendalian dia adalah mazhab yang dia yakini berdasarkan Syafi'i barangkali ya, pemandangan saya melihatnya begitu. Dia mengharamkan menggulingkan pemerintah yang sah. Itu pandangan Itu dia. pandangan Habib Bahar. Iya, tapi tidak salah dong kata istilah dia. Kalau dia merasakan dan melihat ada kezoliman, ada ketidakbenaran dari rejim, dan dia mengingatkan dalam perspektif itu, tidak maksud untuk menggulingkan, maka sah-sah juga gitu loh. Masuk dalam dataran demokrasinya kan beda pendapat, dijamin tercover dalam pasal 28. Tapi ada saluran kan Bang untuk menyampaikan aspirasi. Ya, apa sudah dilakukan? Saluran dia kan dalam perspektif dia ulama, dia merasa begitu atau orang menyebutnya juga dia begitu. Saya sebagai sahabatnya, saya berani mengatakan dia sahabat saya. Karena saya baik, dia manggil saya abang. Ya. Yang Abang maksud saluran itu sebagai seorang ulama artinya dalam berdakwah dia menyampaikan aspirasinya kepada umat, begitu? Itu saluran? Itu salah satu saluran dalam bentuk dakwah. Dan dia terkendalinya tidak pernah menghimbau mari gulingkan Jokowi misalnya, nggak ada deh. Nggak ada. Terkendali dia mengkritik hal-hal yang sifatnya dianggap kezoliman yang terjadi gitu. Pemerintah dalam arti institusi bukan ya, pribadi. Institusi, iya. Dia hormat. Jangankan itu dia bilang, bapak saya kalau salah, saya ingatkan gitu. Logikanya apalagi orang lain. Nah itu prinsipnya. Pada dataran itulah saya respect dong. Jadi dia tidak mengeneralisir persoalan, tidak dengan kebencian. Tapi sisi lain orang melihatnya itu kebencian. Mungkin style bicaranya aja atau gaya orasinya. Soal gaya mah, masya Allah. Gayanya Bang Ebi lebih parah lagi. Sama juga kita bahas selera. Masa lo senang pakai baju merah, aku baju biru gini. Dipersoalnya gila itu. Selera. Selera ya. Nggak boleh dong. Itu kan subjektif. Lawannya objektif. Nah, dataran berpikir saya, insya Allah objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Os jubedil. Egi Sujana teori. Gitu. Saya gitu pandangnya, karena tentang pandangan saya tentang Bah. Begitu saya melihatnya. Jadi Bang, itu dari sisi pandangan Bang Egi, perspektif Bang Egi menanggapi sikap atau pendirian iman ataupun apa yang diyakini oleh Habib Bahar dalam memperjuangkan yang benar di negara ini, sehingga dia melakukan itu dengan caranya. Dan menurut pandangan Bang Egi itu tidak salah, itu hak dia. Iya. Saya pindah sebentar Bang. Yes. Beb, Habib juga kan orang yang banyak disoroti karena seolah-olah nih tanda kutip Habib melakukan ini berseberangan, ada yang backup gitu loh, atau menjadi alat rezim kata orang-orang tertentu. Nah, ini kesempatan Anda mengklarifikasi, Beb. Bagaimana Anda punya pendapat terhadap Habib seperti Bahar Smith? Silakan, Beb. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hormat Bang Egi, senior saya, mungkin Pak Pendeta. Iya. Puji Tuhan. Tidak semua orang yang mewakili Islam itu benar. Tidak semua? Yang mewakili Islam itu benar. Tidak semua orang yang mewakili Islam itu benar. Silakan. Karena ini sudah terjadi setelah Nabi meninggal itu pembantian terhadap keluarga Nabi, yang bantai itu orang Islam. Hawarid itu Islam, mungkin lebih taat daripada Rizik dan Bahar. Mungkin dari saya kalau ibadah ritualnya, hafal Quran. Tapi dia nebas kepalanya Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan jargon apa? Dengan jargon penista agama
dan kriminalisasi ulama. Terulang ini hari. Ali bin Abi Thalib pernah berbicara, lihatlah sejarah masa lalu. Karena setiap kejadian itu pasti mengulang, cuma beda oknumnya aja. Beda zaman. Beda oknumnya. Beda oknum, oke. Lah ini terjadi sekarang itu, dari jargonnya Rizik Bahar itu, dia teriak merasa Islam, tapi belum tentu Islam. Kalau begitu banyak, artinya di Kristen juga, di agama lain juga begitu. Semua, ada orang yang mewakili terjadi agamanya tapi tidak. Kalau gitu. Pak Edi melihat sudut pandang Bahar itu dengan keberanian, bagi saya itu bukan berani. Berani, preman juga berani. Oke. Berani yang dibilang berani itu dalam koridor kebenaran, menjaga marwah Islam. Nabi itu paling berani. Ali bin Abi Thalib, warga Nabi itu semua dibantai karena berani. Tapi akhlak yang dalam dakwah tidak ada satu seperti Bahar dan Rizik. Oke. Jadi tidak berhak seseorang membela agama atau mengatasnamakan agama dengan cara caci maki. Ini Rasul bilang. Kalau saya melihat Bahar dan Rizik itu bukan berjuang atas nama agama. Apa sih kasusnya Bahar? Tidak ada berjuang Islam. Gebukin anak kecil, Grab, ngatain kasat Pak Dudung. Ini apa akhlak Rasul? Jadi bukan karena berjuang agama. Rizik bukan berjuang agama. Dia melanggar konstitusi, melanggar negara. Kalau orang kecil, kalau mungkin Pak Eki ini melanggar atau saya melanggar, maklum. Tapi jangan orang yang mengatasnamakan ulama, coba besar punya umat. Itu kalau salah, itu harus hina. Oh, yang Anda tidak setuju karena status diperankan ulama oleh itu. Rizik itu. Ini negara punya aturan. Ini bukan negara agama, negara republik. Jadi nggak perlu bawa embel-embel agama dengan alasan untuk jihad. Ini dilakukan oleh Khawarij untuk bantai keluarga Nabi, untuk menggulingkan keluarga Nabi, itu seluruh keluarga Nabi itu dibantai dengan embel-embel agama, mengatasnamakan agama. Lah ini terjadi. Kalau saya mau mundur aja, leluhur saya dulu, kakek-kakek saya Habib itu, tidak ada satu gerakan dakwah amar ma'rufnya seperti Rizik dan Bahar. Caci maki gebukin orang nggak ada. Terhadap orang minum aja nggak diganggu dulu, malah dipeluk dikasih uang, nggak dilarang minumnya, dibina dulu. Karena syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah menolong secara materi, dan kita punya keyakinan apa? Oh ini orang saya ajak bisa jadi baik. Itu. Lah ini enggak. Kalau cuma hanya mukulin warung, nggak pernah Nabi mukulin warung. Oke, jadi mungkin ini bicara masalah etika penyampaian pesan atau etika perjuangan, caranya yang barangkali menurut jadi perspektif. bisa saja orang bertopeng agama tapi dia berkarakter maaf seperti iblis. Okay. Ada dari fatwa pendapat dari juga disebut dihormatin kelompok Habib, pendapat perkataan dari Al Habib Abdullah Haddad. Setan itu lebih senang menggoda seorang ulama. Nggak suka menggoda perorangan. Kenapa? Efeknya kecil. Tapi kalau seorang ulama kalau masuk dalam kejahatan akan merusak yang lain. Dan ini banyak riwayat Nabi tentang ulama. Oke. Biar interaktif bisa Artinya sebentar Pak sesinya. Jadi gini, Bib, yang saya perlu jelaskan juga karena saya kan mewakili banyak orang juga yang inginkan ada kesejukan dan bisa mencari ini santai aja. Sebentar Bib. Artinya gini Bib, apakah Habib bisa toleransi soal mungkin caranya caranya kurang bagus, kurang elegan, kurang etika misalkan, tapi pesannya secara inti dalam perjuangan penegakan kebenaran itu yang mau disampaikan barangkali oleh mereka-mereka Habib Bahar, Habib Rizik misalkan, sehingga mungkin jangan terlalu dipersoalkan soal caranya tetapi isinya, esensinya. Bagaimana menurut Anda? Isinya apa? Tuduhan caci maki, ngatain Jokowi, bodoh. Ini apa? Kok keluar dari orang yang berpakaian agama? Saya ini yang bukan ulama, bukan Habib, gak pantas ngomong di depan umum Jokowi bodoh. Ini pemimpin kita. Pak Dudung ini kasat loh, di diri Pak Kasat. Harusnya kalau dia tuh mau berbicara, dia lihat dong. Di sini kan ada lembaga agama yang banyak. Ada sikap dari NU menyalahkan Pak Dudung? Ada simbol-simbol maksudnya. Bukan, ada apa nggak menyalahkan Pak Dudung? Ada apa nggak dari Muhammadiyah? Jangan kita yang liar ini berbicara seenaknya, menghakimin.
Yang saya khawatirin kalau andaikan Bahar itu bicara di kamarnya sendiri atau dengan Bang Egy, saya nggak gubris. Karena di depan umum ingin memengaruhi orang-orang awam. Orang jadi kurang ajar. Islam itu baik. Tapi kalau disampaikan dengan mengeluarkan api, itu jadi buruk. Oke, baik. Sudah tangkap pesannya, Bib. Pertanyaan saya, kalau orang tanya ini pesannya saja, istilahnya begini. Nah, Anda bukan Habib, Anda bilang. Anda bukan ulama. Kapasitas Anda apa untuk mengkantor Habib ini, Rizik dan Bahar misalkan? Tidak semua yang bisa bicara agama itu cuma pendeta dan kiai. Siap. Setiap orang sekarang ini punya wacana, punya pemikiran. Oke. Jadi jangan hak masyarakat ya. Iya, jangan memasang tembok hanya boleh bicara agama itu cuma ulama. Banyak orang. Ustadz Gures saja, Gures Shihab itu sampai ini hari nggak mau dipanggil Habib. Oke. Dia punya tafsir loh. Jadi ini hak independen sebagai seorang warga negara. Tapi bukan berarti Ustadz Gures itu nggak bisa agama. Oke. Luar biasa. Berarti saya bisa dipanggil Habib Egy Sujana juga ini. Oh, ini Habib. Itu. Karena semua Habib dalam konteks ini ya. Habib itu kan lebih kepada ada unsur keturunan gitu loh. Dalam perspektif etnisnya Arab. Oh begitu. Kalau kita mah Sunda, saya USA, orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Oh aduh, USA ya. Bapak saya Pamanukan, ibu saya Sumedang, Jawa Barat asli, USA. Ada sudut pandang yang berbeda saya dengan Brother Jen. Mantap. Lu nggak keribu soalnya itu, pangling saya jadi. Ada sahabat saya namanya Isman Ayub, dia udah wafat, sahabat kita betul waktu itu. Nah, dalam perspektif Habib, at the same time pada saat yang sama dia tidak setuju kelakuan Bahar atau Habib Rizik seperti itu, tapi tidak mengurangi hormat ya. Oh, enggak apa-apa. Ya. Dia pada saat yang sama dia maki-maki si Habib. Saya? Iya. Oke. Ya, bentar. Kalau etika itu konsisten dipegang, tidak menyetujui penghinaan kepada orang lain, jangan melakukan penghinaan. Itu lagi satu poin. Kedua, kita harus bedakan dalam perspektif Islam antara etika dengan akhlak. Oh beda ya? Beda. Okay. Oh ya beda. Oke. Akhlak itu turunan dari pelaksanaan syariat. Iya. Oke. Jadi akhlak, sikap, tindakan. Istilah saya sput ya. Sput itu sifat. P-nya pikiran. U-nya ucapan. T-nya tindakan. Sput dari Nabi Muhammad. Itu elemen dari akhlak. Oke. Jadi mantap ini singkatan-singkatannya Bang Egy, pemirsa. Luar ketika biasa. Si Fulan menyatakan kekerasannya, tapi ada referensi yang dibenarkan, itu akhlak. Oke. Kecuali tidak ada referensinya gitu deh. Misal, sepengetahuan saya, karena saya relatif bergaul, suka ngobrol gitu ya. Habib ini ketika dirinya dihina, dia nggak marah dia. Nggak. Saya sering lihat tuh. Tapi ketika dimensi ajaran Islam yang dia ketahui dilecehkan, dia marah dia. Nah, itu sput itu seperti Nabi gitu. Nabi kalau dirinya dihina, ditimpukin, bahkan dikatakan majnun, ya welcome saja. Tapi ketika agamanya yang dia yakini diganggu, dihina, biar matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dalam berdakwah. Begitulah kira-kira sputnya Nabi itu. Menggambarkan keberatan yang luar biasa. Nah, ini terlalu ekstrim memang. Tidak pernah Nabi bersikap begitu. Kalau ada hadisnya itu. Nah, sebentar dulu. Kalau hanya hinaan lisan, tidak pernah Nabi dengan lisan disikapin dengan kekerasan. Aku diutus bukan untuk mengutuk, kata Rasul. Ini tunggu sebentar. Tadi saya udah bedakan. Sebentar. Ini kan lagi waktu saya bicara. Mesti jangan diinterupsi. Waktu Anda ngomong saya dengar baik-baik. Nanti kok nggak dapat hidayah kok. Hidayah orang. Saya bedakan tadi.
ketika berbicara penghinaan terhadap diri sendiri dikaitkan dengan akhlaknya Habib Bahar, akhlaknya Habib Rizik itu relatif ya, mengikuti sputnya Nabi Muhammad. Tapi ketika agama yang diyakini Islam ini diusik, dia marah. Nah, konstruk yang kedua, bangunan berpikir Brother Habib Zain ini tadi sangat jelas mengatakan nggak ada urusan agama gitu, dalam konteks berbangsa, bernegara, karena ini republik, ini bukan urusan agama. Nah, tidak mengurangi hormat. Sejauh mana pengetahuan Brother Zain? Nah, kita lebih enak gitu, Brother Zain dia tentang Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, atau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa? Misalnya pasal 29 ayat 1 UUD 45. Coba bunyinya apa? Ya coba aja Bapak jelasin aja. Ya itu nggak fair. Ya sudah loh Bapak, ini kita mau sharing. Kok mau adu jempet? Nggak usah saling menjatuhkan, kita saling mengisi. Siapa yang menjatuhkan? Tidak ada. Saya bertanya wawasan. Karena setiap warga negara harus mengetahui hukum. Jelasin aja. Orang yang tinggal di pegunungan, saya aja yang 29. orang yang di tengah laut. Oke, saya aja yang ini. Jadi setiap orang persamaan hak dalam itu pasal 27. Itu pasal 27 ayat 1. Ini 29. Apa isinya langsung kok? Kok nggak tahu berarti? Ya sudah, nggak tahu sudah. Ada baru. Aku sudah. Nanti anak jatuh nanti. Nggak boleh aja. Ayat 31 apa? Al-Quran. Apa Al-Baqarah 31. Ini karena gini, ini kan begitu. Bidangnya Bang Egy hukum menekuni itu sehingga hafal. Jadi mungkin kita nggak hafal. Ya udah, tenang Bang Bib. Jadi gini, Bang Egy lanjut aja langsung isinya. Kalau dijawab kan bisa bos. Boleh. Tentang khilafah. Kan Al-Baqarah 31. Bukan mau dialog aja. Bukan begitu. Loh, kok ente bukan begitu? Enggak begini, antum kan merasa warga Coba. negara yang baik. Ente tahu belum tentu benar. Warga negara yang baik itu mendasari pengetahuannya dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Esensinya aja Bang, langsung Ya, pasal 29 apa? Bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Terus? Oke. Ayat 2-nya, negara menjamin setiap warga negara menjalankan keyakinannya. Pertanyaan seriusnya, negara Republik Indonesia ini berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Terus? Ketuhanan yang Maha Esa diabadikan di sila pertama, Pancasila. Nah, siapa Tuhan yang Maha Esa? Semua agama bertuhan. Ada di referensi alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, filosofis undang-undang, historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, dan yuridisnya itu harus tercover menjadi satu muatan di dalam undang-undang. Nggak bisa undang-undang itu muncul pasal ujuk-ujuk begitu, nggak bisa. Ada filosofisnya, historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, suasana kebatinan bangsa itu, dan baru tinjauan yuridisnya. Nah sekarang saya bicara tinjauan yuridis yang sudah tercover tadi dengan. Maksudnya pasal tadi apa yang terpahami? Biarin aja dulu. Ini soal yuridisnya dulu. Bentar. Ya, saya ingin menekankan bahwa beda pandang kita. Dia bilang ini republik nggak ada urusan sama agama, gitu loh. Kan begitu tadi bilang. Kaitan pasal 29 tadi Bang Egy. Kaitan dengan pasal 29 tadi itu menjelaskan kalau dalam perspektif pandangan Islam, ini negara tauhid. Dasarnya Tuhan loh. Saya udah kaji ilmu tentang tata negara. Mungkin cuma Israel, tapi saya belum mendalami undang-undang dasar dari Israel. Di seluruh dunia, cuma Indonesia dasarnya Tuhan itu. Boleh yuk kaji, yuk kan dokter juga. Just to know untuk itu betul. Oke. Nah, kita nggak tolak itu. Ya, oleh karena itu, kalau bicara Tuhan, kan pasti bicara agama. Masa nggak bicara agama? Masa bicara apotik atau bengkel? Enggak, Tuhan agama itu pasti. Ini negara agama. Kalau mau jujur, anak boleh masuk. Belum dong, belum. Nanti sabarlah. Etika tapi tadi kan diaplikasikan bermartabat gitu loh. Anak izin kan? Enggak, saya nggak izinkan. Karena saya sudah. Lanjut. Karena saya nggak pernah menyentuh ketika Anda bicara. Ya udah, saya udah diam. Sabar Pak. Nah, oleh karena itu kita
berbangsa dan bernegara ini nggak bisa tiba-tiba dan memotong perjalanan sejarah. Padahal Anda tahu, dan kita semua tahu, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia juga nggak dikenal apa itu Indonesia. Setidaknya kita baru kenal Indonesia 1928 dengan Sumpah Pemuda. Satu bahasa Indonesia misalnya. Sebelum-sebelumnya itu, apa suasana kebatinannya? Bagaimana filosofisnya, historis yang berlaku di Indonesia? Animisme, politeisme, banyak isme-isme lain yang kurafat dan lain sebagainya. Masuklah peristiwa dakwah, bolehlah diklaim lewat Wali Songo misalnya, kemudian perjuangan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Hasanuddin dan seterusnya, tokoh-tokoh nasional. Secara intisarinya, Pak. Nah, secara intisarinya ada perubahan nilai yang dasar dari animisme politeisme menjadi beragama, menjadi bertauhid. Ya. Eksplisit Beragama. ya beragama. Ya. Dalam perspektif beragama di sini kan Islam Kalau bertauhid, kita semua juga mengaku tauhid. Ya. Bahkan Kristen lah orang agama yang menganut tauhid lebih awal dari Islam. Karena kita juga percaya Tuhan yang esa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada sejarahnya. Kristen itu Trinitas gimana? Itu gereja-gereja yang ini. Oke. Begini, itu belum selesai kok nggak sabar banget sih. Satu menit lagi. Satu menit lagi, Bib. Oke, 1 menit lagi. Panjang mau nggak? Silakan. Kenapa kok nggak? Jadi ente maksud agama cuma Islam? Jangan begitu Tenang, juga memahaminya. Tidak. Lu mau kafir juga boleh kok. Bukan. Yang ente maksud landasan agama Indonesia ini beragama itu cuma Islam. Kalau pakai rumusan yuridis, ya iya, memang tuh yang bertuhan Ya satu itu hak satu. berpikir Ya dia, lu Bib. berpikir dong, ini pendapat saya. Itu pendapat. Lu kenapa lu mengadili pendapat saya? Nanti Habib Ini bisa salah. bantah. Enggak, lu berpendapat Salah sini. berpikir. Lu salah apa salah, pengadilan juga belum bilang Oke, salah. sebentar. Beda pendapat, sudah gitu aja. Oke. Jangan lu bilang salah. Ya salah, menurut Anda boleh dong? Iya, Bukan boleh, karena saya nggak menyalahkan kamu. Salah dan benar itu kalau perspektif hukum lewat pengadilan. Ana yang mau Sebentar, meluruskan ente ini Sebentar, kalau Bang. bentar. Ana mau meluruskan ente itu. Ente bicara negara dari kemarin agama. Ente cuma hanya ingin mengakuin Islam aja. Sebentar, Bib. Saya nggak memihak atau apa, tapi di sini kita tidak pakai ukuran pendapat pribadi menghakimi pendapat orang. Iya begitu. Kita di sini tidak berdebat untuk mengunggulkan pendapat kita. Kita bicara di sini silaturahmi. Kita sudah janji dari awal objektif. bahwa apapun pendapat Bang Egy kita hormati, pendapat Habib dihormati. Iya, sudah. Nanti ada waktunya. Bang sebentar. Biar diselesaikan closing dulu kan. Oke, silakan. Jadi tuduhan-tuduhan sesat kepada saya begini dan begitu tidak mengerti. Lupakan aja, Bang. Kita masuk intinya. Makanya perhatikan juga ada surat ya ayyuhal kafirun. Oke. Artinya eksistensi orang kafir sangat dihormati oleh Allah loh, bukan oleh saya, oleh Allah. Kamu mau begitu silakan. Saya begini. Agamamu, agamaku. Jadi jelas diakui. Oke, udah ya, karena panjang ya. Oke. Ya. Jadi ini sudah membuat benang merah dari masalah Bahar yang dianggap sudah selesai, itu hak Udah, dia, bisa. perspektif Oke. dia. Iya. Dan sekarang kita berbicara tentang prinsip keagamaan Kenegaraan. bersama. Jadi begitu. pada prinsipnya Lebih enak pemirsa, bicara itu. ini negara agamis. Tapi bukan negara agama atau negara satu agama. Karena faktanya di Indonesia kita ada beragam-ragam. Walaupun Bang Egy bilang tadi tauhid menjadi dasar sila pertama, itu tidak menafikan bahwa Ada semua agama agama lain juga boleh. bisa ikut, betul. Oke, Gitu loh. Bib, silakan pandangannya sekarang bagaimana, Bib? Saya mau bicara ini atas nama negara ya. Iya. Saya bilang Pancasila yes. Oke. NKRI yes, harga mati. Saya nggak bilang Islam harga mati. Untuk di Indonesia. Kenapa? Kita punya negara, punya konstitusi, ada lebih dari satu agama. Jadi tidak bisa memaksakan satu agama. Iya. Jangan pernah memendirikan negara agama. Nabi pun tidak pernah memaksakan Al-Quran. Nabi untuk umat Islam, hukumnya Al-Quran. Untuk orang Nasrani, pakai Injil. Bisa dibaca Al-Maidah 47. Wahai pengikut Injil, taatilah yang ada di Injil. Kalau enggak kamu fasik. Makanya Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Madinah. Di situ hidup orang Kristen, orang Yahudi, orang Muslim. Nabi tidak pernah menghukumi seseorang dengan keyakinannya. Nabi menghukum seseorang itu apa? Kalau melanggar hukum universal, menyakitin orang, semua agama menerima. Tapi tidak pernah menghukumi keyakinan. Nah,
Jadi kalau orang mau berbicara, lah ini sekarang saya juga akan luruskan banyak umat Islam ini sering menyebut-nyebut kafir. Siapa yang kafir itu? Apakah Kristen Nasrani itu kafir? Kita nggak masalah Nah, sih. kalau Dibilangin bukan kafir, nggak ada masalah. Ini konstruksi yang perlu dirubah. Karena apa? Kalau nggak dirubah, lah begini nanti gontok-gontokan nih agama. Kalau seorang Nasrani kafir, berarti tadi tidak ada ayat 47. Konsep kafir dalam pandangan Habib sendiri Bagi apa? saya itu kafir itu moral, bukan teologis. Moral. Kalau merucut ke hadis Nabi, tidak beriman seseorang sebelum mencintai orang seperti mencintai diri sendiri. Tidak beriman berarti kafir. Satu lagi ayat malah di surat Al-Maun. Ini sholat baik loh. Sholat ini baik. Tapi di situ dibilang apa? Mendustai agama atau penista agama apabila menghardik anak yatim. Jadi agama Sunnah ini prinsip beragama itu untuk orang bukan untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang tidak manusiawi itu kafir. Oke. Jadi yang dibilang musyrik itu apa nanti? Yang kaitan dengan melanggar ajaran Tuhan tapi melukai orang, membuat ajaran sendiri, itu kafir. Itu musyrik. Jadi kafir itu moral, bukan teologis. Oke. Nah, Baik, ditangkap. Satu lagi. Jadi ini Indonesia ini bukan negara agama, negara republik, kita sepakat. Di situ ada banyak agama. Oke. Jadi jangan pernah kita memasakkan negara agama. Barang siapa yang ingin mendekatkan negara Islam, berarti dia kafir dari nabinya. Tidak pernah Nabi mengajarkan atau mencontohkan mendirikan negara agama. Oke. Itu pendapat Habib berdasarkan apa yang Habib pahami berdasarkan ajaran Al-Quran dan Nabi ya. Oke. Oke, itu bagus. Bisa Artinya tinggal yang berbeda. Ya, silakan Pak. Tapi Gini. sebelum itu, Bang Egy, sekedar untuk kita kasih tahu pada pemirsa bahwa ini biasa kita dialog dengan perbedaan pendapat dan gaya interaktif yang seperti ini. Jangan salah paham ya, karena ini orang-orang profesional semua yang ada dan orang-orang yang tahu membedakan yang namanya berargumen dengan hati yang panas nggak ada. Mereka ini orang yang terbiasa dengan hal-hal yang argumentatif sifatnya. Dan saya makanya berani sama-sama beliau-beliau ini karena saya percaya akhlak mereka, karakter mereka orang-orang yang memang keras dua-dua, tapi saya percaya mereka adalah orang-orang baik, punya kecintaan terhadap agama, punya kecintaan terhadap negara, walaupun pandangan berbeda-beda sah-sah saja. Iya. Ya, oke baik, Ya, Bang. jadi apa yang mau difokus? Sehingga kita mampu membedakan. Bagi saya, orang yang berpikir adalah orang yang mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ini botol dengan gelas beda. Kita bisa bilang beda karena kita berpikir atau sudah ada pikiran. Buat anak kecil yang belum punya bisa berpikir, yang nggak bisa membedakan ini. Ada di sini ada api, malah dipegang api, karena dia belum berpikir, atau bahasanya belum balik gitu. Nah, poin pentingnya apa? Dalam metodologi ilmiah, problemnya itu dua. Satu metode, kedua istilah. Ya. Nah, kafir itu istilah, Oke. Konsep. mukmin itu istilah, Oke. beriman itu istilah, dan seterusnya lah. Munafik juga istilah. Nah, istilah-istilah ini punya kategori sendiri gitu loh. Nggak bisa yang beda tadi disamakan atau menyamakan yang beda. Itu nggak berpikir, Bos. Lebih kerucutnya saya coba analisis perkataannya Bang Egy. Artinya kafir dalam konsep Islam dengan istilah di dalamnya misalkan itu menunjukkan orang yang tidak beriman sama dengan Islam dengan itu kan. Bahasa tegasnya menentang. Yang menentang toh. Itu beda dengan saya. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kan istilah. Ya, ini yang Allah mau, dia nggak mau ikut. Nah, siapa contoh konkret idealnya? Iblis. Oke. Itu loh. Ya kalau Karena nggak biasakan sabar gimana? biarin dulu supaya jangan terputus idenya. Maka oleh karena itu, lama ya, lanjut. dalam perspektif keilmuan ya, nggak bisa kita nggak berani bilang si fulan kafir. Kalau memang kelakuannya menunjukkan dia kafir, dia menentang Allah, ya menentang Allah ya kafir gitu loh.
Juga ada istilah munafik. Kalau ngomong bohong, ini batasannya kata Nabi. Kalau janji ingkar, kalau diberi amanah hianat, gitu loh. Ada sebenarnya ada satu lagi, malas ke masjid misalnya, sholat subuh tuh apa, ya, pada nggak sholat. Nah, kaitannya dengan istilah tadi, ya, kita harus merujuk kepada pengetahuan umum yang sudah terjadi atau yang sudah diberikan atau yang sudah diajarkan dari turun-temurun yang ada. Tidak boleh subjektivitas kita, ini masalah agama. Nah, kemudian tadi Al-Maidah 47. Jangan lupa ada 4-4-nya, ada 45. Iya. Apa? Bahwa orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Bukan orang, kan saya bilang, bukan pengikut Injil tapi fasik dia loh. kaitkan tadi dengan kafir. Enggak loh, nggak bukan. nyambung. Ya. Bukan. Nah, ini nggak sabar ya. Lah ini loh. Aku Bentar males dulu. lah. Ente panjang ntar dulu. Ente panjang kami, biarin pendapat tuh panjang. Ya oke, Anas kan sedikit Udah dong. urusan panjang pendek. Sebentar, Salah lu Beb, sendiri. sebentar, Lu pendek, kena ilmu lu nggak ada pendek. Sebentar, sebentar. Ente di bawah Anas standar. wah, Ente main kutip-kutip Bentar, ayat. Apa ayat, Bentar, Beb. kutip-kutip ayat. Tolong Lu Beb, yang nyimpang-nyimpang Beb, aja tolong. lu. Ini saya Itu udah main moderasi. murah-rendahan tuh. Bukan, Ini yang nggak benar. Ya, tadi Anda Jadi oleh karena itu, lu diam Oke. kalau gua ngomong. Oke, jelasin Kalau Pak Tutu. nggak usah dialog lah. Biarin Nggak dulu. apa, nggak enak gua. Kalau jangan Ya, ribut. di- Ente kayak anak kecil. kecil apa? Bentar, bentar. Halo. Oke, ente jelasin ayat 47. Bentar, Beb. Aku bilang Oke, diam. Oke, ayat 47. Habib tenang dulu, Beb. Saya minta tolong tenang dulu. Karena Jangan kau biarin pikir- dulu karena Bang Egy memang perlu konsentrasi dalam menguraikan idenya. Jangan sampai terputus yang bisa disalahpahami Santai orang aja, juga. Bang. Iya santai, santai. Iya, tapi jangan Lu dipotong. diam. Dipotong, oke. Kalau nggak diam, bagaimana gua bersantai? Oke. Sudahlah, capek lah. Oke. Ya sudah, kalau nggak usah dialog mau ngapain? Tenang dulu, tenang. Nggak ada dulu. gunanya. Oke. Ini yang saya minta. Oke. Oke, Anda beri tanya Belum nanti. selesai saya. Oke, biarkan dulu Kamu kesimpulannya. cepet-cepet Beb. aja Ya, sih. Oke. Kalau- Silakan lanjut Bang Egy. Jadi dalam perspektif itulah Oke. saya nggak mau berbeda apa yang sudah digariskan oleh Al-Quran. Setuju. Nah, siapa yang berani-berani gitu itu sebenarnya kafir gitu loh. Oke. Dalam konteks kebangsaan. Nah, dalam konteks kebangsaan kita sudah sangat elegan, kita sudah sangat cerdas, kita sudah sangat toleran. Apa? 7 kata dicoret. Piagam Jakarta. Karena mempertimbangkan orang-orang Indonesia Timur. Begitu cerita sejarahnya. Ya. Karena ada Kaigun atau siapa yang mendesak, sehingga dikondisikanlah oleh apa? Karena menentang 1 Juni. 1 Juni. Oke. 1 Juni itu ditentang oleh pendapat mayoritas bahwa dalam perspektif undang-undang lahirnya Pancasila bukan 1 Juni. Karena 1 Juni yang dimaksud 45 oleh Soekarno itu menempatkan Tuhan nomor 5. Oke. Itu sejarah, Bos, bukan karangan saya. Ya, ya. Kemudian di 22 Juni pertemuan semua para tokoh itu menempatkan Tuhan nomor 1. Cuma tidak pada yang Maha Esanya. Yang ada adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Ini yang dipersoalkan. Oke. Jadi itu menjadi masalah. Maka diputuskanlah waktu itu Soekarno loh, solusinya Soekarno. Waktu itu cuma dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik. Nggak mau orang ribut. Akhirnya Soekarno kasih solusi bagi pemeluk-pemeluknya. Itu saya respect dengan intelektualnya Bung Karno itu, dahsyat itu. Nah, kemudian berlanjut berikutnya. Dalam pengertian berikutnya, Oke. kita melakukan satu kondisi objektifnya adalah disepakati di 22 Juni merupakan satu kesepakatan nasional. Oke. Oke, disepakati omongan usulan Soekarno. Oke, Berarti Soekarno toleran. Ya. Yang 1 Juninya nggak diterima. Oke, Oke. ke 22 Juni. Nah, tapi dilalahnya 17 Agustus 45. Jadi dari Juni ke 45 itu ke Agustus nggak disebut Piagam Jakarta itu. Ya, ini historical. Artinya itu bahasan tersendiri nanti Bang Egy. Tapi kesimpulannya saya bisa ngerti. Akhirnya Belum terjadilah kesimpulan, sila 1. Iya, sila Akhirnya- pertama itu dari iya. mana ketuhanan yang Maha Esa itu? Iya, dari perjalanan historical itu. Itulah bargaining dalam pengertian konsep Ki Bagus Hadikusumo yang usulkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Itu clear umat Islam selesai. Oke. Ya. Sebentar Saya Pak. Sebentar Bang Pak ini. Nggak ngomong gue. Pasti masih. Jadi Jadi sampai gini. di situ aja. Itu Oke. berarti negara kita ini kan
kalau saya bilang negara bertauhid, nggak salahnya saya di mana orang Jadi begini. menurut Pak Egi, pandangan Islam negara ini begitu, Oki. bertauhid hanya kepada Islam saja. Masya Allah, ini nggak ngerti juga. Saya bilang kalau dalam konstruk ketuhanan yang Maha Esa itu Oke. Islam. Islam. Kalau ada yang nggak Islam, ini bodoh lagi. Loh, kalau ntar itu. dulu dong. Biar- Pak. Nggak Ente bisa bodoh berpikir, orang. bukan. Asmaul Husna itu bukan identitas Bentar itu, dulu. jati Bentar diri. dulu. Biar Itu dulu, biar identitas Ini. Asmaul Husna. Ini ente. Kok disamain dengan Trinitas? Jelas dulu, Masya Anda mau Allah. ajarin ente. Biasa. Ajarin apa? Lo Nah. goblok ajarin kita. Gila kok. Capek Nah, lah. nah, ngomong-ngomong jangan ini. jangan saling Lo begini. kapasitasnya Tenang. apa? Jangan, Pak. Ya apa? Jo. Tenang, jangan. Oh, iya, shalom. Kembali berjumpa dengan saya Joshua Teu, Pastor Joshua Teu dengan Bang Egi yang tersisa ini. Pemirsa, biasa namanya kita dialog ya. Sebenarnya kita dengan motif yang betul-betul baik bertiga tadinya ya. Kita mau duduk bersama-sama berdialog, melihat perbedaan pandangan, lalu cari titik temunya di mana. Ya, tapi ternyata malam ini takdirnya beda, malam yang indah, artinya punya fenomena yang berbeda, dinamika yang berbeda. Ya, akhirnya memang juga tadi minta maaf sebenarnya, titipan Habib Zen, Bang Egi, minta maaf juga. Dia juga agak pemirsa dan Bang Egi. Tadi sebenarnya mau naik lagi, minta maaf mau. Cuman beliau bilang nanti saya yang cari ketemu sendiri aja, yang bicara dari hati ke hati. Nah, dia juga agak gelisah karena istrinya sakit. Jadi kita maklumi. Ya udahlah. Saya bilang enggak apa-apa. Saya tahu kok Bang Egi orangnya pada waktu ngobrol aja seperti itu. Tapi pada prinsipnya pemirsa, kita ini kan mau belajar. Kita mau diedukasi. Sebenarnya kita ingin memberi contoh, kita bisa duduk bersama dalam perbedaan dan kita bisa coba mencari persamaan untuk tujuan bersama, yaitu kebaikan bangsa ini. Ya. Bang Egi, Yes. luar biasa. Iya, saya sendiri mohon maaf karena agak problem, gagal no untuk problem. menjadi moderator yang baik ya, tapi Nah. Bang Egi lah, artinya saya ini motifnya betul-betul ingin menjadi tuan rumah yang baik untuk Iya, iya. memfasilitasi duduk bersama bersilaturahmi karena semua saudara saya. Ya, Bang Egi amat sangat saya hormati dan sayangi sebagai abang saya. Begitupun Habib. Ya, tapi silakan Bang Egi lanjutkan. Ya. Izinkan saya mengutip 2 ayat. Oke. Coba pertama surat An-Nisa Ya. ayat 148. Habib siapa namanya? Arif Iksan. Pak Arif di sebelah sini aja. Arif Pak duduk situ. Duduk situ aja, Pak Arif. Baca ini ya Pak Arif. jadi Juru bicara. Nah, jadi juru bicara juga, tapi bukan lawan aku kok. Bentar. Ya. Ya, silakan. Sudah, nggak apa-apa. Adinda, Arif. Tutup. Surat An-Nisa surat 4 ayatnya 148. Tutup. Ya, cepet. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang disolimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Coba yang di luar dengar ya. Ulangin lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang disolimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidak boleh saya ngomong kasar. Tidak boleh saya maki-maki orang. Tidak boleh. Kecuali dijolimi, Bos. Nah, clear tuh Quran itu, Bos. Anda semulia-mulianya Anda, kalau Anda diserang harga diri Anda, di martabat. Oke. Gimana, Jo? Bisa diakhiri? Bisa lah kalau memang dia mau diakhiri. Atau mau Jadi, disampaikan apa lagi? saya hanya mau bertanya, Bang. Apa tuh? Dalam konstruksi berpikir Islam seperti yang Abang tadi katakan, kan kita mau belajar juga apa pandangan Iya. Bang Egi toh dengan dasar Al-Qur'an misalkan. Jadi kalau kita berpikir bahwa konteks kebangsaan ini itu harus dijalani secara konstruksi berpikir agamis maupun berkonstruksi berpikir hukum tadi, ya
mestinya dapat terlihat dari sikap hidup, tindakan. Iya dong, begitu. Contoh ya, satu lagi ayat ya. Karena Anda menyinggung itu. Iya. Jadi, surat Al-Maidah ayat 8. Cepat supaya kita ini tidak ada fitnah kepada Islam ya. Oh iya. Kalau fitnah kepada saya nggak apa-apa, apalagi si fitnah bahasa Sunda kajepit ngena. Makanya saya bilang dari awal Bang bahwa ini bukan debat agama, tidak ada yang mewakili agama. Kita berbicara pribadi-pribadi yang duduk punya pandangan berbeda, khususnya tentang sebenarnya kita mau bahas tentang pandangan kenapa sih perbedaan dengan Habib Bahar itu apa, kita juga mau tahu. Iya makanya nih, tadi kan konstruk agama Iya. sepertinya jangan masuk ke konstruk negara. Padahal negara kita dasarnya Tuhan. Mengilhami lah. Iya mengilhaminya. Nah sekarang lihat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketiga menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ulangi, janganlah kebencianmu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena Teman-teman yang lain ya. Baik, sebagai penutup dari saya dalam saya kutip ayat sedikit juga Bang ya dari Yes, versi boleh, kami. boleh. Jadi dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jikalau kita masukkan kata negatif tidak di dalam ayat itu, dia akan berbunyi begini: di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Nah, dalam hidup ini saudara-saudara, dikatakan seperti kitab Amos bilang, biarlah keadilan dan kebenaran itu bergulung-gulung seperti sungai yang mengalir, seperti air ya yang tidak pernah kering. Artinya diharapkan manusia harus hidup adil. Ini setara dengan apa yang dikatakan Bang Egy tadi, bahwa manusia harus hidup adil, harus hidup benar. Nah, orang-orang yang jujur. Ya, dan jujur. Orang-orang yang berulang-ulang buat dosa, kembali lagi ke dosanya. Sama, Bang Egy tadi ada kutip ayat Al-Quran seperti anjing. Di dalam Alkitab juga ada itu. Ada, Pak, ya? Ada. Jadi nggak salah ya? Jadi orang yang katanya seperti begituan, kalau di Alkitab itu kayak apa? Kayak anjing ayat yang berapa? kembali kepada muntahnya. Ayat berapa tuh? Sebentar, Matius atau apa atau saya Yohanes? kutipkan. Jadi seperti penting. anjing yang kembali kepada muntahnya. Bos. Masya Allah. Jadi nggak boleh saya dipidana. Kalau dipidana sama juga mengadili Quran itu dan mengadili Injil ya. Ya gini, dalam 2 Petrus, dalam Amsal dulu Bang, itu ada 2 ayat. Amsal 26 ayat 11 berkata begini, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Sama ya. Ini satu. Bebal. Dan 2 Petrus 2 ayat 22 bilang begini, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Masya Allah. Bagi orang yang lebih lengkap babinya ada lagi. Tapi kalau di Islam kan babi haram gitu loh. Makanya. Jadi nggak usah dibawa-bawa gitu. Udah ke semua. Oke, baik. Top. Ini luar biasa. Wah, top loh. Kita mestinya dapat inspirasi deh. Kita sering-sering lah harus membangun dialog yang seperti Yang ini. konstruktif, saling mengisi. Iya, dan saling belajar gitu. Ini mau ya. diisi kabur. Baik, pemirsa, dalam keadaan yang apa adanya, tidak direkayasa, dan ini betul-betul murni untuk kita mau cari persamaan dari perbedaan, ya. Dan perbedaan itu tidak membuat kita harus bermusuhan, tapi kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Ajaran yang Yesus tinggalkan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bahkan lebih dari itu kasihilah musuhmu, itu yang menjadi pegangan kita. Dan kita berharap siapapun yang membenci kita jangan membalas dengan kebencian, tetapi berdoalah buat mereka, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Inilah pelajaran yang kita dapatkan malam ini dalam persaudaraan yang indah. Sampai ketemu pada episode berikutnya dari Kalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Joshua Tewu, Bang Egy Sunyana dan Bang Arif, kami dari studio mengucapkan terima kasih.